Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Sekarang Ya, Ibu ya, absen Bu. dulu ya. Iya, Bu. Dita, Hadir, Dita, Bu. Hadir. Herlia, Lagi ke Hikmat, belakang, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Rahmi, Hadir, Bu. Rati, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Sri Nur, Bu. Sri Yunia, Hadir, Bu. Yeyeng. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Ya. Ada, Baik. Bu. Hadir. Ya, baik, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bernyanyi bersama lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ada. Sudah ada, Bu. Baik. Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar matematika di bab yang baru, yaitu bab pengumpulan dan penyajian data. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Ya, Bu. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara mengumpulkan data. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan langsung. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan kegiatan mengumpulkan data. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan informasi yang didapat dari hasil pencatatan langsung. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Yang Ibu harapkan setelah kita belajar, nanti kita bisa mengumpulkan data dengan berbagai teknik di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mendengar apa itu data? Sekumpulan informasi, Bu. Oke, sekumpulan informasi. Iya. Terus apa lagi?
Tapi semua Catatan, Bu. catatan, bagus. Apalagi? Ada lagi? Semua pernah mendengar kata data? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Berarti Pernah. semua pernah Pernah, Bu. mendengar apa itu data ya. Nah, sekarang Ibu Iya, tanya Bu. lagi. Apa yang kalian ketahui tentang data? Yang bagaimana data itu? Hasil, Bu. Hasil, apalagi? Angka-angka, Bu. Angka-angka. Angka-angka. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Kan? Sudah. Enggak, Bu. Oke. Ibu jelaskan ya. Anak-anak, Iya, Bu. data itu keterangan yang benar dan nyata. Jadi data itu tidak boleh mengasal atau mengira-ngira. Mengira-ngira. Apa yang terjadi kalau kita memberikan data yang tidak benar atau asal-asalan? Apa yang akan terjadi? Coba lihat di gambar. Nanti Jadi berita bohong, Bu. Berita hoax. Ya, Jadi bohong, berita Bu. hoax ya. Berita Ya, bohong. Bu. Nah, hoax itu adalah data yang tidak benar atau tidak valid. Jadi hoax itu bersumber dari data yang tidak benar. Ini berbahaya Benar. tidak? Bahaya, Bu. Berbahaya ya. Bisa menimbulkan apa? Ketidaknyamanan ya. Perpecahan, Bu. Perpecahan, ketidaknyamanan, kekhawatiran. Nah, seperti contoh kecemasan, nih. Bu. Iya, seperti contoh di gambar ini nih. Ini berita tentang apa? COVID, Bu. COVID ya, Ya, Bu, itu. di sini ada berita hoax yang menyebutkan bahwa belajar tatap muka resmi Januari 2021, anak wajib swab test sebelum sekolah. Nah, ini di sekolah kita betul apa enggak? Harus swab dulu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Salah, Tidak Bu. ya. Di sekolah kita memperbolehkan anak masuk sekolah dan tatap muka dengan syarat yang pertama, kesehatannya bagus ya. Tidak sedang Ya. sakit, tidak sedang batuk pilek, dan juga tidak bepergian keluar Jauh. kota atau Keluar jauh kota. selama 14 hari. Nah, itu itu waktu kita berada di masa pandemi sama sekarang juga Pandemi, seperti Pak, itu Bu. ya. Iya, jadi berita itu hoax ya karena sekolah kita juga tidak mewajibkan anak didiknya atau peserta didiknya itu untuk swab terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya dengan data, jangan sampai memberikan data yang salah Palsu. atau tidak benar, ya yang palsu. Oke, kita balik lagi ya ke materi data. Baik, Ibu mau minta tolong Rahmi dong bacain ini pengumpulan data. Ini pengertian Bu. data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan dibacakan. Baik, Bu. Pengumpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Rahmi. Nah, Sama-sama, Bu. sama ya bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Tapi ya setelah dikumpulkan data harus diolah terlebih dahulu ya, dan bisa berbentuk apa? Keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol lainnya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut, sekarang berdasarkan jenisnya data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Apa itu data primer? Data primer itu anak-anak data yang didapatkan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Ya, supaya lebih pahamnya, nah, Ibu tampilkan lagi. Nah, terlihat di sini ada gambar.
Ya, Bu, Ya, ada. Ada, Bu. ada gambar apa itu? Lagi diukur, Gambar Bu. anak Beratnya, tingginya. sama tinggi badan, mengukur tinggi badan, Bu. Iya, lagi mengukur tinggi badan dan berat menimbang berat badan. badan. Berat badan. Oke. Ini data diperoleh secara langsung atau tidak langsung? Langsung, Bu. Langsung, Bu, diukur, Bu. Langsung. Oke, coba keterangannya dibaca oleh Herlia. Oh, Herlia, terganggu ya suaranya? Ganti aja ya sama Sylvia. Ya, Coba Bu. dibacakan. Data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di samping tersebut data primer. Iya, terima kasih Pia. Jadi data di samping ini didapatkan dari pengukuran tinggi badan dan berat badan secara Langsung. Oke, bisa dipahami ya data primer. Ya, Bu. Lanjut, sekarang ini contoh dari data sekunder. Coba sekarang baca Hikmat. Ada Hikmat? Data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di samping disebut data primer. Hikmat itu tampilannya yang mana? Di saya tak itu, Bu, data primer. Masih primer, Salah, teman-teman ini. yang Ya. Saya, Bu, yang baca, Bu. ya boleh Salah, teman-teman Hikmat, yang salah. lain. Saya Iya, ya, Bu. Iya boleh, Lia. Ya. Tadi saya itu, Bu, ya suaranya lagi Iya, batuk, tidak Bu. Oh, ada iya. suaranya. Sekarang sudah ada ya, Bu, ya. Ada, Iya. silahkan Lia. Beni, ya, Bu. Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Data golongan darah di atas diperoleh Beni secara tidak langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Betul ya, Bu? Iya, terima kasih Lia. Nah, dari contoh yang kedua mengenai data, jenis data yaitu data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung. Contohnya, Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Beni hanya tinggal ke UKS dan membuka catatan yang ada di UKS mengenai data golongan darah siswa. Seperti itu cara mengumpulkan data secara tidak langsung atau memperoleh data secara sekunder. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang selanjutnya. Nah, di sini ada teknik mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data, kita itu memerlukan beberapa teknik atau cara-cara. Yang pertama, itu melalui tes. Yang kedua, melalui wawancara. Yang ketiga, melalui angket. Dan yang keempat, melalui pencatatan langsung. Ya. Kita lanjut ke contoh ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama ini mengenai tes ya. Ya, Bu, tes. Ada Ya. nilainya, Ya, Bu. tes, Bu. Ibu tanya ada gambar apa itu ya di sana? Anak-anak lagi Anak-anak sedang melaksanakan ulangan. Ya. Ibu nanya, di sini kita suka ulangan enggak? Suka, Bu. Ya, Suka. Kita suka ulangan harian ya. Setiap berakhir subtema kita suka melaksanakan penilaian harian. Nah, itu Ibu mengumpulkan data dengan cara tes ya anak-anak. Nanti yang Ibu dapatkan berupa nilai yang kalian peroleh dari pelaksanaan tes. Nah, seperti itu. Untuk apa ya kira-kira kegunaan tes itu? Ada yang tahu tidak? Untuk mengukur Diketahui kemampuan, besar Bu. kecilnya, Iya. Bu. Yang besarnya, nilai besarnya, nilai kecilnya, Bu. Iya, Ibu melakukan tes kepada kalian itu untuk mengukur sejauh mana kalian bisa mencapai target pembelajaran.
pembelajaran atau Pembelajaran. kompetensi Pelajaran. iya atau kompetensi yang harus dicapai. Jadi Ibu mengetahuinya melalui hasil tes seperti Tes. itu. Yang kedua, ini melalui wawancara. Nah, di sini ada gambar apa? Buah-buahan, Bu. Buah-buahan, Bu. Ya, buah-buahan. Kenapa ada buah-buahan ya? Oh, ternyata ini salah satu contoh teknik wawancara dengan menanyakan buah yang disukai dan tidak disukai. Tidak disukai. Iya, kalau wawancara apa sih yang harus disiapkan? Pertanyaannya, Iya, Bu. Pertanyaannya, Bu. pertanyaannya seperti ini nih, temanya mau apa atau topiknya mau apa, permasalahannya seperti apa. Nah, Ibu di sini memberikan contoh mengenai buah yang disukai atau tidak disukai. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat dulu pertanyaannya seperti ini ya. Bisa dipahami? Ya, Bu, bisa. Nah, Bisa. yang selanjutnya ini yang ketiga dengan cara menyebar angket ya atau kuesioner, yaitu lembar isian singkat yang diberikan kepada responden yang harus memberikan apa disebut itu? Memberikan pernyataan atau data-data yang diperlukan dari responden tersebut ya. Nah, di sini ada nih contoh lembar isian singkatnya. Di sini diperlukan data apa saja? Nama, alamat, berat badan, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Nah, anak-anak, untuk pengumpulan data secara angket ini bisa dilaksanakan secara tidak langsung. Jadi ini bisa disebar ya. Bisa disebar, nanti kalau sudah diisi bisa dikumpulkan lagi ke orang yang membutuhkan data tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Yang selanjutnya, yang terakhir. Ini mengenai pencatatan langsung. Langsung. Teknik yang keempat yaitu pencatatan langsung. Di sini ada gambar apa? Lagi diukur, Bu, Siswa berat lagi badan ukur sama tinggi badan, Bu. dan berat badan, Bu. Ya, pencatatan langsung berarti itu dicatat langsung ya. Iya, Bu. Ya, Nah, Bu, ditulis langsung. iya, sebelum melakukannya kita harus membuat dulu formatnya. Seperti contoh ini sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, yang dibutuhkan yaitu data berat badan. Nah, kalian tuliskan formatnya seperti ini disediakan. Nanti setelah diukur, baru kalian dituliskan hasilnya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya, ini di pencatatan langsung anak-anak ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama melalui pengamatan dan yang kedua itu melalui wawancara. Apa Bu pengamatan? Seperti apa? Nah, contohnya kalian pernah tidak berkunjung ke tukang jahit untuk menjahit baju? Sering, Bu. Pernah, Pas Bu. lebaran, Pernah, Bu. baju, Ya, Bu. kalau lebaran, Bu. Suka Kalau baju. lebaran, iya, suka bikin Kalau mau baju. samen, Bu. Suka bikin baju couple, Bu, sekeluarga. Iya, hebat Ratih. Kompakan ya Ratih ya. Ya, Bu. Ya. Nah, apa yang kalian ketahui ketika penjahit itu kita datangi untuk membuat baju, apa yang mereka lakukan kepada kita? Mengukur, Bu. Mengukur badan kita, Bu. Ya, Bu. Mengukur. Tangan Ya. panjang tangannya Ya. berapa? Iya, kita diukur diamati secara langsung ya. Iya, Bu. Langsung, Bu. Ukur, ya, lebar dadanya berapa, panjangnya berapa. Nah, tukang jahit itu mengukur kita secara langsung dan suka ditulis apa tidak? Tulis. Ditulis, Bu, iya. dicatat. Setelah diukur, diamati berapa ya, langsung mereka menulisnya ya. Ya, Bu. Mereka Bu. tulis data yang diperoleh dari pengukurannya. Nah, dari sana mereka bisa membuat apa? Buat apa? Buat baju. Buat baju. Iya. Pola baju. Buat baju. Bayangkan kalau tukang jahit itu mengukur kita dengan asal-asalan,
Bagaimana itu yang terjadi? Bajunya kegedean, salah, kegedean, salah. Bajunya bisa kekecilan, salah. Bu. Iya, bajunya Atau salah kamuat, ya. Bu. Iya, bisa kekecilan atau kebesaran. Nah, harus Kebesaran, Bu. bagaimana? Harus bagaimana berarti kita kalau sedang mengamati atau pengamatan itu? Harus Harus teliti, Bu. teliti. Harus teliti, harus benar Bu. ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Bisa dipahami ya yang melalui pengamatan? Ya, bisa, Iya, Bu. Bu. Ya, selanjutnya melalui wawancara. Tadi Wawancara. wawancara itu seperti apa sih? Nanya, Bu. Bertanya langsung, bertanya Bu. ke teman. Bertanya langsung. Iya, Bertanya bertanya langsung ke siapa? ke teman. Teman ke narasumber, Boleh Bu. ke teman. Nah, pinter Pia ke narasumber. Narasumber. Yang kita mintai keterangan atau informasi. Informasi. Nah, di pencatatan langsung ini bisa loh menggunakan teknik wawancara juga. Wawancara. Iya, jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu formatnya, apa data yang kita inginkan ya. Contohnya, kalau di sekolah, wawancara apa yang bisa kalian lakukan untuk mengumpulkan data? Misalnya pelajaran yang kamu sukai dan pelajaran yang Berat badan, Bu. Hobi, Makanan hobi, Bu. kesukaan, Bu. Hobi, Ya, hobi bisa. Hobi. Makanan kesukaan, Bu. Makanan Iya. Kesukaan. Boleh, bisa. Kita pengen tahu nih makanan kesukaan di kelas 5B ini apa? Nah, kalian boleh melakukan teknik pencatatan langsung dengan cara wawancara. Jadi kalian bertanya kepada teman-teman yang lain dan langsung di apa? Ditulis. Ditulis. Pinter, hemat lah. Pinter ya, Hikmat, langsung ditulis. Dicatat. Iya, supaya datanya ada di kita ya. Kita bisa mengolah data. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ibu jelas Paham, Bu, dan ngerti, Bu. Oke, kalau gitu Ibu yang tanya ya. Apakah kalian sudah paham mengenai mengumpulkan data? Paham, Bu. Paham. Oke, apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data? Melalui pengamatan, wawancara. Oke, yang pertama tadi pinter. Yang pertama tadi melalui tes. Yang kedua wawancara. Yang ketiga angket. Yang keempat Pencatatan langsung, Bu. pencatatan langsung. Oke, hebat semuanya. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi nih. Apakah ada perbedaan antara pengumpulan data melalui pencatatan langsung dan angket? Ada perbedaan tidak dari penjelasan Ibu yang tadi? Kalau Apa datanya ya sama-sama bedanya? nggak didapat, Bu. Kalau Beda. datanya sama-sama dapat. Bu. Ya, gimana Pia? Coba Pia. Kalau Apa angket- perbedaan pencatatan langsung dan angket? Bagaimana tadi? Kalau pencatatan langsung kan kita nanya, dia jawab, kita langsung tulis. Kalau angket dia menulis aja nanti langsung dikumpulkan ke kita. Ih, hasilnya. pinter. Hebat. Tepuk tangan buat Pia. Betul ya? Untuk pencatatan langsung, kita langsung bertemu dengan orang yang akan dimintai datanya. Dan kita langsung catat. Iya. Kalau melalui angket, kita hanya bisa menyebarnya saja. Dan kalau sudah diisi, boleh dikumpulkan kembali. Ya, kalau jadi seperti itu. Ya, pintar semuanya. Oke. Materi sampai di sini sudah bisa dipahami. Kita sekarang supaya lebih paham lagi, kita akan melakukan praktek ya. Sebelumnya Ibu akan kelompokkan terlebih dahulu. Untuk kelompok yang pertama itu ada Dita, Herlia, dan Rahmi. Kelompok yang kedua ada Hikmat, Sylvia, dan Nur. Kelompok yang ketiga ada Yuni, Yeyen, dan Rati. Nah, silakan sekarang kalian duduknya per kelompok sesuai yang Ibu sebutkan barusan.
Ya, Bu. Bu. Ayo Sudah kita ya? ukur, ayo. Ya, Ayo ya Sudah ya? Ya, Ya. Rahmi, barengan Ya, ya. kita ngumpul ya, ayo. Ya, Sama ayo. Dita ngumpul. Ya, kelompok kita dulu yang diukur berat badan yuk. Ya, Ayo, sebentar Ayo, ya. Ya, nanti udah Nah. kelompok 1 ke kelompok Ya, 2. nanti gantian. Ya, Gantian. sebentar. Ibu baru mengelompokkan kan? Nah, sebelum kita melaksanakan praktek untuk pengumpulan data, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke, Ayo, Bu, tepuk gimana, Bu? semangat. Gimana, Bu? Oh, Semangat. Nah, Oke, kita ulang ya 1 kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih semuanya. Silahkan dirapikan lagi tempat duduknya sesuai per kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD. Ibu bagikan ya LKPD-nya, silahkan. Ya, Bu. ya Bu. Nah, sudah diterima LKPD-nya semua? Sudah. Bu. Ya, coba dibuka LKPD-nya yang halaman pertama. Di sana kalian harus menulis dulu hari dan tanggal. Setelah itu jangan lupa nama kelompoknya harus ditulis juga ya. Dituliskan nama kelompoknya. Setelah mengisi identitas, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatannya. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu mengukur berat badan teman sekelompok dan mewawancarai ukuran sepatu teman sekelompok ya. Oke, yang pertama kegiatan yang harus dilakukan yaitu ukurlah berat badan teman sekelompok dengan memperhatikan timbangan berat badan. Yang kedua, lakukan secara bergantian. Yang ketiga, salah satu peserta didik mengatur giliran penimbangan dan menyebutkan berat badan. Yang keempat, setelah satu siswa lainnya bertugas mencatat hasil penimbangan berat badan, yang keempat, salah satu siswa lainnya bertugas mencatat hasil penimbangan berat badan. Yang kelima, selanjutnya, setiap anak yang selesai ditimbang diminta untuk menyebutkan ukuran sepatunya. Dan yang keenam, lakukan dengan tertib dan bergantian ya. Yang ketujuh, catatlah hasilnya di dalam tabel. Yang kedelapan, yang terakhir, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, tentukan informasi yang didapat dari hasil pencatatan langsung tersebut. Bisa dipahami kegiatannya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya. Siap, Bu. Bisa dimulai ya. Sekarang Ibu kasih Ya, waktu Bu. 10 menit ya. Ya. Penimbangannya sudah Ibu sediakan di depan. Bu. Silahkan bergantian. Jangan sampai dorong-dorongan ya. Harus tertib. Silahkan. Kelompok 1 dulu. Yuk ditimbang. Ya, Bu, ditimbang dulu, Ya. Bu. Ini siapa yang mencatatnya kelompok 1? Saya, Bu. Rahmi, Bu, Oke. yang mencatat, Bu. Ya, silahkan. Rahmi mencatat ya. Ya, Bu. Nanti kalau sudah giliran ke kelompok 2 ya. Rahmi mah rajin Bu, udah nyatat nanti presentasi juga sama Rahmi. Enggak, itu mah kalau presentasi sama Dita sama Lia. Iya, harus semua ya. Rahmi mah nyatat Catat aja. dulu. Hikmat mah sirik aja. Kelompok 1 udah, penimbangannya udah beres? Udah, Bu, udah. Udah. Udah, Bu. Lagi Kelompok 2 digantian, sekarang Bu. ya. Ya, sekarang kelompok 2. Hati-hati nimbangnya. Jangan sampai jatuh. Rahmi kita sama siapa? Sama Lia, Dita. Iya, nanti Dita ya ini ya, yang Sama ininya. aku. Apa aja sih, Iya, Rahmi? sama Lia juga. Oh, ini Lia nggak ikutan, Bu.
Iya, Bu. Enak Oh, aja. Lah aku kan dari tadi di situ. iya, Lia bareng-bareng Iya, ya, ada diskusi bareng. Iya, bareng. Ya, silakan sekarang kelompok 3. Ayo, lakukan penimbangannya. Siapa yang mencatatnya kelompok 3? Dari Yuni, Yeni, sama Rati, siapa nih yang mencatatnya nih? Aku, Bu. Ya, Rati, silakan catat berat badan Ya teman-temannya. udah, Bu. Udah Bu sama Rati Bu. Iya. Kalau sudah diukur semuanya berat badannya, kita lanjut ke wawancaranya ya. Tadi kalau sudah diukurnya, langsung tanyakan ukuran sepatunya berapa. Baik, Bu. Yuni, ukuran sepatu kamu nomor berapa? Saya 37 Bu. Yuni 37 ya. Ya, Rati yang tulis ya. Ya Iya. Rati. Yayan berapa? 38. Rati. Sama ya sama aku. Ya. Kalau Udah, Bu. Ya, kalau sudah semua datanya diperoleh, baik itu berat badan dan ukuran sepatu, nah silakan kalian analisis. Tentukan informasi apa yang terdapat dari tabel tersebut, ya, dari pengumpulan data yang barusan kalian lakukan. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Baik, Bu. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak Bu. Baik. Kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan tidak kelompok 2? Hikmat, Sylvia, sama Nur ada kesulitan tidak? Tidak, Ya, Bu. ya silakan lanjutkan ya. Tidak, Bu. Kelompok 3, ada kesulitan tidak? Yuni, Yayan, sama Rati? Enggak, Bu. Ini udah mau Oke. selesai, Bu. Iya, siap. Bagus, bagus ya. Sok. Waktunya 2 menit lagi ya. Setelah itu kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Nulisnya yang rapi, yang bagus. Oke, baik. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Mari kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Setelah diskusi, mari kita presentasikan ke kelompok hasilnya ya, Kelompok. dipresentasikan. Oke. Baik, kelompok 1 dulu silakan ke depan semuanya ya, sampaikan Iya, ayo, hasil Yen. diskusinya. Ya, Bu. Ya Bu. Ayo, Rahmi, ayo. Ayo. Yuk, Ayo, yuk. teman. Yuk. Dita aja, apa sama Lia. Sok. Iya. Boleh, Saya mah satu-satu nanti pemalu. yang menyampaikan. Ya, belajar harus berani dan percaya diri ya Rahmi ya. Malu Bu, Dita aja Bu. Ya, nanti Ya, giliran Bu. ya. Ayo. Yuk, Dita boleh Ya. disampaikan. Ya, baik, Bu. Ini hasil pengukuran berat badan. Tadi Rahmi 28 kilo, Bu. Dia Ya, 29, saya 27 kilo. Untuk ya, nomor sepatunya, Rahmi 30, Lia ya. 31, saya juga 31, Bu. Jadi Oke. informasinya sekarang, Bu. Iya, langsung saja. Ya, untuk beratnya, berat badan yang terbesar itu Lia, Bu. Dan yang Iya. terkecil saya. Untuk sepatu yang nomornya besar itu Lia dan saya, itu satu ukuran. Untuk Rahmi itu yang paling kecil, Bu, 30. Oke. Barangkali dari teman kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi. Silahkan. Silakan teman-teman. Ya, ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Bagus, Bu. Jelas apa namanya menyampaikannya. Oke. Hanya itu saja? Bu. Ya, cukup ya kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Terima tepuk kasih, Bu. tangannya. Ya, Bu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1.
Ya, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silahkan. Ayo Hikmat, Hikmat, Sylvia, Nur. dan Nur. Ayo. Ini Bu, hasil kerja dari kelompok kami. Setelah diukur, diketahui bahwa berat badan Hikmat itu 35 kilo, berat badan saya 30 kilo, dan berat badan Nur 30 kilo. Sementara Ya. ukuran sepatunya Hikmat 33, Silvi 31, dan Nur 30. Jadi kesimpulannya berat badan Silvi dan Nur sama, berat badan Hikmat lebih besar. Lalu untuk ukuran sepatunya, ukuran sepatu Nur paling kecil, ukuran sepatu Hikmat paling besar. Itu Bu. Oke, terima Ya, kasih Bu. kelompok 2. Dari kelompok yang lain, dari kelompok 1 dan 3, ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Sudah Sudah Bu, sama bagus, Bu. Bu. Udah Ya, Bu. bagus, bagus. oke. Ya, bagus Bu. Cukup ya buat yang kelompok 2. Ya, Bu. Ya Tepuk Bu. Ya, Bu, tangan buat cukup. kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silahkan Yuni, Yeni, dan Rati. Ke depan, sampaikan hasilnya. Ayo Yen, Yun. Siapa yang mau ke depan? Boleh deh, aku deh. Iya. Ya, semuanya ya, sampaikan ya. Ini Ya, Bu, Bu. hasil dari pengukuran berat badan Yuni 30 kilo, Yeyen 29 kilo, Rati 31 kilo. Jadi kesimpulan berat badan yang paling besar itu Rati, yang paling kecil itu Yeyen. Kemudian untuk wawancara hasil ukuran sepatu, Yuni 37, Yeyen 38, Ratih 38. Jadi kesimpulannya ukuran sepatu Yeyen dan Ratih sama, yaitu 38. Udah Bu itu. Oke, dari kelompok 1 dan 2, ada yang ingin menanggapi nih hasil dari kelompok 3? Sudah ada Bu, Sudah hebat, bagus. Tidak ada, Bu, sudah sama cukup. Hebat. Oke, kalau Sama, begitu Bu. tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Semuanya sudah saling melengkapi ya. Ada yang menanggapi. Semuanya sudah bagus, sudah aktif ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih dari hasil kegiatan barusan. Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan barusan? Timbang Bu, Mengukur berat badan. Timbang mengukur berat badan Bu. Ya, Sama ukur tinggi, Bu. mengukur berat Sama badan. sepatu, Bu. Ukuran Nomor sepatu. sepatu. Ya, Ibu ingin bertanya lagi. Apa manfaat kegiatan pembelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari? Apa ya manfaatnya ya? Jadi Itu bisa bisa ini, tahu kita ini tahu Bu. Jadi informasi tahu bisa berat badan tahu teman-teman, berat badan Bu. dan nomor sepatu Teman-teman, mereka, Bu. teman-teman. Iya, jadi kita bisa mengetahui berat badan dari teman kita dan Teman ukuran Bu. Sepatunya. sepatu. Sepatunya Apa sih Bu. ya? Ya, contoh yang nyatanya manfaatnya apa ya? Kira-kira kalau nih contohnya Pia nih ulang tahun, teman-temannya diundang tuh, mau ngasih kado sepatu. Jadi Karena udah kalian tahu ya, Bu. iya, Jadi udah tahu ya, Bu. pinter. Jadi kalian bisa ngasih hadiah atau kasih kado ke Pia pakai sepatu karena udah tahu ukuran sepatu Pia seperti itu ya. Berapa tadi ukuran sepatu Pia ya? Ayo, Ada yang siapa masih yang ingat? 27 kalau nggak 20. salah. Ayo 30 berapa? katanya. 30. 30. Ayo siapa? Masih Betul, salah Bu. jawabannya. Ayo, siapa yang 31, sebentar dikit lagi? 31. Betul, Rahmi Iya, betul. Rahmi hebat, pintar. Rahmi betul. Berarti Rahmi konsentrasi Konsentrasi Bu. dan menyimak betul ya. Ya, Ya, ukuran Bu. sepatu Pia itu 31. 31 Bu. Ya, jadi nanti kalau Pia ulang tahun tuh boleh ya kalian ngasih hadiah sepatu ukurannya 31. 31. Nah, ya seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah kita pelajari? Cukup, Bu. Cukup jelas ya? Ini Yang Bu, pertama, udah jelas Bu. ya kita tadi udah tahu bahwa data itu keterangan yang benar dan Nyata. Nyata. mengumpulkannya juga tidak boleh
Asal-asalan. asal-asalan. Salah. Iya. Ada tekniknya tadi. Ada berapa? Ada 4, Bu. Ada Ada 4. Yang empat. pertama, Tes, tes. Yang Tes. kedua, Angket, Cara. Angket. yang ketiga, wawancara, Wawancara. yang keempat, pencatatan langsung, Catatan hebat. Tepuk tangan buat pengamatan, semuanya. pengamatan. Ya, baik. Karena kalian sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan supaya lebih paham ya. Nah, Ibu bagikan soal evaluasinya ya. Ini Ya, Bu. ya, ini dikerjakan secara mandiri. Soal evaluasinya jenisnya PG pilihan ganda sebanyak 5 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan tertib ya. Dan teliti juga, hati-hati ya. Silakan. Jangan lupa pakai nama ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Ya, jangan diskusi ya Dita ya. Kerjainnya sendiri ya. Rahmi bisa, Rahmi? Bisa, Bu. Dikit lagi, Bu. Iya, apalagi Rahmi tadi ya. Konsentrasi Rahmi, bagus. Mau tukeran sepatu nanti, Bu, sama Pia, Bu. Iya, boleh. Tukeran kado, Bu. Iya. Nur, ada kesulitan tidak, Nur? Nur bengong terus, ada kesulitan tidak? Ada yang sudah selesai? Sudah, Udah, Bu. Bu. Saya udah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Bu, ini yang soal isian, boleh jawabannya di bawahnya, Bu. Ini soalnya PG semua, Hikmat. PG, salah mau maksud Pak Hikmat. Maksud Iya. Hikmat. Maksud Hikmat ini langsung dilingkari di situ ya? Iya, langsung dilingkari ya. Jangan lupa dinamain ya. Iya, iya, Bu. Siapa yang belum selesai? Ya, Bu. Lia sudah beres, Lia? Sudah, Bu. Oke. Ya, yang belum selesai, tenang ya, masih ada waktu sebentar lagi. Sudah semuanya? Sudah selesai semua? Rahmi sudah selesai? Udah, Bu. Oke. Ya, Yuni, tolong bantu Ibu. Yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Silakan teman-temannya. Ya. Ini dikumpulin semuanya, ayo cepat. Ya, kasihkan ke Yuni ya. Ya. Sudah semua Yuni? Udah, Bu. Udah ya, sini ya, Ibu terima. Terima kasih Yuni ya. Ya, Bu. Ya. Baik, anak-anak, ini soal evaluasi sudah kalian kerjakan, hasilnya sudah Ibu dapatkan. Nah, ini data dari hasil tes ya. Nah, ini harus diolah sama Ibu supaya Ibu bisa mengetahui apakah kalian itu sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini atau belum. Nah, nanti kalau yang belum tuntas KKM, Ibu akan mengadakan remedial ya. Kalau yang sudah, ya. Kalau yang sudah, Ibu akan melakukan pengayaan. Nanti yang pengayaan kita akan belajar tentang macam-macam data seperti itu. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke, nah seperti biasa sebelum kita pulang, setelah pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu daerah ya. Kita akan bernyanyi bersama. Sudah ada tampilannya? Sudah ada. Oke, supaya konsentrasi lagi kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah kembali semangat? Semangat. Semangat, Bu. Sudah dong, apalagi sebentar lagi mau pulang ya. Iya, Bu. Iya, sebelum pulang kita nyanyikan dulu lagu daerah ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Boleh berjoget tapi jangan mengganggu temannya ya. Bandung di kota Los Kagoncara Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan kegiatan apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja? Pengumpulan Pengumpulan Data. Ya, kegiatan apa yang kalian sukai? Timbang-timbangan, Bu, Ukur pas tuh, kita Bu. lagi Timbang, Bu. ngukur. Ukur berat badan, Ya, Bu. pas mengukur berat badan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini?
Senang, Senang, Bu. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari ya. Amin. Bu. Baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ditutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.